Shalom, haleluya. Hari ini tanggal 24 Februari tahun 2025, kita jumpa dengan kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa dengan tema Tuhan mencari pahlawan seperti Nuh. Tuhan mencari pahlawan seperti Nuh. Dan bolehkah saya berkata, engkau pemirsa channel YouTube Fanny Christine, engkau adalah calon-calon terkuat. Tuhan mencari pahlawan seperti Nuh. Izinkan saya untuk berkata, engkau adalah calon-calon terkuat. Dan ada satu kata dua kata yang saya akan munculkan, rahasia sorga pada hari ini. Dua kata yang ingin saya populerkan sehingga orang mengenal channel YouTube ini lewat kata menabur aja. Amin. Saya harap Ibu Pendeta Christine akan mempopulerkan dua kata ini, yaitu menabur aja. Gampang diingatkan? Menabur aja. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tentunya kita sudah tahu siapa Nuh. Dalam cerita-cerita sekolah minggu ini sangat terkenal. Apalagi kalau sekolah minggunya dia rajin selama 2 tahun, pasti dia bisa mengenal yang namanya Nuh. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ini saya boleh katakan rahasia sorga. Kenapa saya katakan rahasia sorga? Selama saya kurang lebih 20 tahun ini menjadi pendeta, saya baru mengkhotbahkan rahasia yang seperti malam ini yang Tuhan percayakan. Rahasia yang begitu dalam, rahasia sorga, Tuhan mempercayakan di channel YouTube ini. Mari kita buktikan. Karena kalau saya cuma bicara, nanti pemirsa bisa berkata omon-omon doang. Tetapi mari kita lihat Kejadian pasal 6 ayat 22. Mulai memberikan tema riwayat Nuh, atau orang bilang profil dari Nuh. Ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kalau saya baca ayat ini, singkat sekali ya Pak Pendeta.
sepertinya nggak ada bayar harga di situ. Sepertinya nggak ada pengorbanan di situ. Tetapi yang perlu kita ketahui, bahwa apa yang dilakukan oleh Nuh adalah hal yang sangat luar biasa. Nuh adalah pahlawan dunia. Sekali lagi, Nuh adalah pahlawan dunia. Dan saya baru dengar istilah ini. Istilah ini baru turun dari sorga. Nuh adalah pahlawan dunia ini. Orang bisa kaya raya lewat usaha pet shop, kucing, anjing-anjing berkelas, kucing-kucing berkelas, burung-burung yang dipelihara, ya, dan binatang-binatang semuanya. Penari-penari di sirkus harusnya berterima kasih kepada Nuh. Kebun binatang yang ada di Indonesia harusnya berterima kasih kepada pahlawan yang bernama Nuh. Kenapa? Karena Nuh adalah penyelamat binatang. Lewat suruhan dari Allah atau Yesus Kristus. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya baca sekali lagi ayat ini. Kalau kita baca sekilas, sepertinya enggak berarti banyak, ya. Riwayat Nuh, ayat yang ke-22, Kejadian pasal 6. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nuh dikatakan mendapatkan kasih karunia Allah. Perlu kita belajar riwayat Nuh selengkapnya. Kalau kita tahu hanya sepotong, kita nggak tahu rahasia apa yang terkandung dalam firman Tuhan ini. Kita baca asal-asal, nggak tertarik baca keseluruhan kisah dari Nuh. Tetapi hari ini Tuhan membawa saya dari tanggal 22 Oktober, ini kali pertama saya berkhotbah tentang Nuh. Mari kita mundur ke Kejadian pasal 5, ayat yang ke-32. Keturunan Adam, Lai. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Di umur 500 tahun inilah Tuhan memerintahkan Nuh membangun Batra.
Saudara, kalau saya baca ayat yang ke-13 dalam Kejadian pasal 6, berfirmanlah Allah kepada Nuh. Ya, di sini Allah menyuruh, ayat yang keempat, buatlah bagimu sebuah batra, bla bla bla, dari kayu gofir, harus kau buat berpetak-petak, harus kau tutup dengan pakal di luar, dari luar, dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Dan catatan 300 hasta atau 157 meter. Macam-macam yang Tuhan suruh. Dan disuruh bertingkat, ada 3 tingkat. Ayat 17, tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku. Di ayat 18. Kalau saya pikir ini membangun batra di atas gunung adalah sesuatu hal yang sangat-sangat melelahkan. Karyawan yang membantu, kalau saya pelajari hanya Nuh, dia punya pimpinan proyek. Ownernya Allah. Kan? Nuh pimpinan proyek. Bos besarnya Allah. Big boss. Istri ditambah 3 orang anak laki-laki. 2, 5 plus 3 orang istri mereka, 8. Panjangnya saja 507 meter. Tingginya, lebarnya baru 3 tingkat. Dibuat di atas gunung. Gunung Ararat. Dan apa yang terjadi? Saudara, kalau berbicara, saya di gereja ini ada tangga balkon. Di depan saya ini ada tangga balkon. Kurang lebih 12 anak tangga, kalau tidak salah. Atau tidak sampai 20 lah, saya belum hitung. Tetapi kadang-kala kalau ada keperluan di balkon, saya suruh anak saya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pekerjaan yang naik gunung itu berapa kali lipat melelahkan. Anak-anak saya adalah saksinya. Kalau naik ke tangga balkon, saya sering menyerah. Kecuali ada hal-hal yang penting, saya harus ke balkon. Seperti dulu balkon, kami jadikan menara doa. Jadi setiap hari harus naik balkon. Dengan tangan kosong saja, saya sudah merasa lelah. Ini pembangunan ini secara manual, sangat-sangat manual. Saudara, dari potong pohonnya,
kasih kering dulu. Dan perlu kita ketahui, setelah Nuh berada di atas Batra Nuh ini, di 600 tahun. Ya, ada catatannya. Mari kita coba lihat ya catatannya. Kejadian pasal 8 ayat yang ke-13. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Ya, dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, bulan Januari kalau disejajarkan dengan sekarang. Dari bulan yang ke-1, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup Batra itu dan melihat ternyata lah muka bumi sudah mulai kering. Ayat 14. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu, ya pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Jadi tanggal 27 ya, Januari. Jadi lamanya pembangunan Batra ada sekitar 100 tahun lebih. Berapa bulan? Ketika Allah menyuruh, Kejadian pasal 5 ayat yang ke-32, 500 tahun. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya pendahuluan tadi, saya mau naik di balkon yang 17 anak tangga kalau tidak salah. Banyak kali menyerang. Saya selalu suruh anak-anak saya, ini tangan kosong bro, tangan kosong. Ini mereka belum tersedia. Pembangunan bait suci, boleh bilang Salomo agak ada kemudahan. Karena Daud sudah mempersiapkan triliun dan pekerjanya ribuan orang. Nah jadi ini adalah hal sangat luar biasa. Saya berani hari ini mengatakan Nuh adalah pahlawan dunia. Pahlawan dunia. Sehingga tema firman Tuhan, Tuhan mencari pahlawan seperti Nuh. Izinkan saya mengatakan engkau, tunjuk di kiri kanan kalau ada 2-3 orang. Engkau adalah calon pahlawan yang Tuhan cari. Membuat sejarah dunia. Peternak babi apalagi. Kalau Tuhan tidak suruh Nuh bawa babi jantan dan bawa babi betina. Di Cina sampai 27 lantai kalau tidak salah. Peternakan babi di Cina modern, 27 lantai bro. Dan banyak konglomerat Cina karena peternak babi. Saudara,
Saya percaya saudara sudah tahu itu. Karena sekarang zaman Google, zaman YouTube dan lain-lain. Saudara Nuh adalah, saya boleh katakan sebenarnya dalam Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, saya berani berkata, Nuh orang yang paling rajin di muka bumi. Plus paling taat. Ayat ini baru kita dapat ya. Baru kita merasa ayat yang saya baca tadi, ayat pokok kita. Wow. Ayat ya, Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, semua. Jadi tidak berhenti di tengah jalan, gagal proyek, macet proyek, kredit macet ya. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Garis bawahi, tepat seperti yang diperintahkan Allah. Ada banyak orang ke protes dulu. Tuhan, kami kan cuma saya, istri saya, 5 orang, plus tambah tenaga perempuan, 4 perempuan, 4 laki-laki. Bahasa Jerman bilang, cuma 4 tuama dan cuma 4 wewene, 8 orang. Inilah ketaatan Nuh diuji. Bahkan kalau kita pelajari catatan lengkap, Nuh digigit oleh binatang buas. Lantai pertama binatang buas, lantai kedua manusia, lantai ketiga burung-burung yang jinak-jinak, binatang yang jinak-jinak. Kenapa manusia di lantai 2? Karena mau kasih makan dorang, makrus dong. Jadi manusia di lantai 2, di lantai tengah. Jadi gampang mau ke atas, dek 3 lah kalau di kapal, gampang mau ke dek 1. Manusia ada di dek 2. Di tengah-tengah. Nuh beberapa kali sakit berat, hampir mati di dalam kapal. Bahasa Jerman bilang Nuh ini sudah kategori lungsiang, bahasa Jerman ya, coba cari lungsiang, sudah kecapean, baru urus lagi binatang yang dipeliharanya untuk menyelamatkan dunia. Pertama, Nuh pahlawan menyelamatkan keturunan dunia. Kalau Nuh tidak takut Tuhan, putuslah manusia. Tidak ada yang tong kenal presiden pertama Soekarno, presiden kedua Soeharto, presiden ke-7 Bapak Jokowi, presiden ke-8 Bapak Prabowo. Sudah tidak lagi ada. Bahkan pemirsa yang nonton ini nggak ada. Jadi saya mau tanya, benar nggak Nuh pahlawan dunia? Kalau saya 4 jempol, 2 di tangan, 2 di kaki. Banyak orang tidak mengangkat tokoh Nuh karena tidak diterangkan dari sorga sejauh ini. Saya ketika sorga terangkan sejauh ini, saya bilang wow.
Dahsyat ini Nu, hebat sekali kau Nu. Papua bilang, hebat sekali kau Nu. Nu yang membuat sehingga lahirnya Otto dan Geyser, pahlawan Injil Papua 5 Februari. Nu yang membuat Bapak Abisai Rolo dan Rustan Saru dilantik menjadi wali kota Jayapura. Tuh lewat kepahlawanan dari Nu dilantik Ibu Shirley Juanda, gubernur terkaya dari semua gubernur yang dilantik. Siapa lagi? Saudara lebih tahu siapa bupatimu yang dilantik? Siapa wali kotamu yang dilantik? Bobi Nasution, gubernur termuda 33 tahun, gubernur Sumatera Utara. Karena ini yang menonjol di pelantikan. Yang pertama yang jadi ikon pelantikan Ibu Shirley, kalau tidak salah dari etnis Tionghoa. Ini pemecah rekor dan menang di mayoritas. Dan menang menjadi gubernur terkaya se-Indonesia. Lewat Nu, saudara bisa terlahir ke dunia. Saya juga, istri saya, Ibu Gembala juga, anak-anak saya. Jadi sayang 1000 sayang kalau khotbah Nu sepi di medsos, sepi di channel YouTube, sepi di TikTok, sepi di FB Pro. Dan puji Tuhan, saya harap Ibu Gembala akan mengkhotbahkan lebih dalam lagi, menggali kebenaran yang ada di rahasia sorga lewat riwayat atau profil dari Nu. Karena ternyata Nu adalah pahlawan dunia. Dan Nu, saya mau buka 2 kata rahasia, menabur aja. Dan ini akan menjadi gayanya kami. Orang akan mengenal pendeta Fani, pendeta Kristin dengan bahasa menabur aja. Setiap kali kami khotbah, kata-kata ini Ibu Gembala kita pakai menabur aja. Nu tidak berbantah-bantah. Tuhan cuma suruh, nanti Nu aku akan membuat perjanjian dengan engkau. Tidak dibilang, oh gajimu Nu, karena ini 100 tahun engkau bekerja, gajimu 5 triliun. Enggak. Nu cuma menjawab, atau firman menjawab, atau Nu, lalu Nu melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan. Taat. Kenapa Allah sangat meninggikan Yesus? Karena dia taat sampai mati. Nu tidak berhenti di 90 tahun dia bekerja. Banyak orang Kristen, Pak Pendeta, ganti saja saya. Padahal baru setengah tahun jadi ketua panitia pembangunan. Berat ternyata Pak Pendeta, baru setengah tahun. Atau penatua, Pak Pendeta, ganti Ibu Pendeta. Kalau pendetanya Ibu Pendeta ganti saja saya jadi penatua. Ternyata berat kok, jadi berat ya, jadi penatua. Saudara, saya katakan ada hamba Tuhan yang bertobat disuruh makan kotoran manusia. Saya nggak perlu sebut namanya,
Tetapi itu terjadi di zaman modern sekarang ini. Di sel, di penjara, dia disuruh oleh salah satu petugas makan kotoran manusia. Jadi hamba Tuhan terlalu banyak orang protes, oh makan perpuluhan ke pendeta-pendeta. Betul, tapi pendeta-pendeta banyak yang kerja. Yang makan perpuluhan itu saya boleh katakan paling tinggi 10% saya pelajari. Coba saudara pelajari. Oknum-oknum, tapi tidak semua. Tetapi karena iblis bekerja, dipukul rata semua pendeta. Oh makan perpuluhan, rampok uang jemaat. Saudara bisa datang di Jayapura, kami bangun 7 pelayanan, 7 gereja tanpa uang yang berkelimpahan. Dari minus, kami dilantik cuma dapat uang 25.000 dari ketua daerah dan tidak ada sistem gaji. Saya sudah punya anak 1 di kandungan atau hamil ibu gembala. Jadi pikir-pikir kalau engkau terlalu menghina, terlalu mendakwa, menghakimi pendeta, boleh, silakan, tapi yang betul. Tapi Alkitab sebenarnya mencatat jangan mengusik hamba yang diurapi, karena urusan menghakimi adalah urusan Tuhan. Saudara, kita melihat Nuh melakukan tepat seperti yang dilakukan, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Saudara, ini sangat luar biasa. Apa yang Tuhan percayakan. Karena Nuh ini taruhannya besar. Manusia pertama gagal. Manusia keturunan kedua gagal. Siapa dia? Kain. Jadi yang berhasil pertama yang berhasil adalah Habel. Yang kedua adalah Henok, tetapi dia terangkat hidup-hidup. Cuma 3 ayat menceritakan Henok. Kejadian 5 ayat 21, 22, 23. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. 4 ayat ya. Prestasi dari Henok bergaul. Prestasi dari Habel mempersembahkan korban yang terbaik. Tapi prestasi dari Nuh, rasa-rasanya buku tidak mampu mencatat prestasi kinerja dari Nuh. Saudara bisa bayangkan dari potong pohonnya. Kalau di zaman dulu kami di Sulawesi Utara pakai gergaji manual, 2 orang, maju mundur, maju 2 orang. Saudara bisa bayangkan pohon yang besar-besar di zaman dulu, pohon-pohon rata-rata mau peluk 2 orang tidak sampai. Pohon yang tua-tua, pohon yang keras-keras yang akan membuat bahan untuk dibuat batra. Saudara bisa bayangkan dengan tenaga yang berjumlah 8 orang, 4 laki-laki, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet, ditambah dengan istrinya Nuh dan menantu-menantu Nuh, 8 orang. Wow tidak? Wow!
Keren tidak? Keren. Mantap tidak? Mantap, Pre. Cuma 8 orang. Coba kita perbandingan dengan Salomo membangun bait Allah. Posisi Salomo seorang raja. Apa saja dia perintahkan. Bahkan Allah mengaruniakan kepadanya keamanan. Seluruh dunia takut dengan hikmat Salomo. Membawa upeti. Lewat hikmat dia menjadi pemimpin seluruh dunia secara tidak langsung. Tetapi itu kelebihan masing-masing. Tapi kalau soal tenaga, Salomo hanya kontrol aja. Tapi dia tangan ini bahasa Jerman bilang balulang-lulang kawan. Tangannya ini sudah tebal. Kalau salaman dengan Nuh pasti bukan rasa tangan. Saudara bisa bayangkan 100 tahun lebih, berapa bulan membangun Batra bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang mudah, di atas gunung lagi. Ini yang namanya hebat dan super hebat. Orang paling rajin di dalam Alkitab, saya boleh katakan Nuh dan keluarganya. Tuhan bilang, Nuh, saya akan berkatimu 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Makanya Tuhan kasih istilah saya di hari ini, menabur aja. Ada banyak orang yang kami layani tidak berbalik mengasihi kami. Kami nikahkan, melawan kami, mau memasukkan kami di penjara Polda. Enggak masalah, menabur aja. Orang yang saya layani dari agama seberang, dia jadi pengikut Kristus, dia mau membunuh saya di mimbar ini, di sebelah kiri saya ini. Cuma 1 meter dari mimbar ini. Saya sementara main drum, tetapi saya tidak jadi mati dan Tuhan suruh saya menabur aja. Sampai hari ini belum ada penghasilan, menabur aja. Tetapi puji Tuhan, terima kasih perusahaan Meta ya ini ya. Ya, sudah ada titik terang. Tapi belum apa-apa, tidak ada 1 sen pun. Harus bayar listrik, bayar wifi, bayar baterai mic, dan lain-lain. Dari tanggal 20 Oktober, tetapi Tuhan suruh saya menabur aja. Sampai saya menutup usia, baru menabur aja, stop sudah. Karena kalau saya sudah mati, saya nggak bisa menabur. Yang terpenting adalah istri saya sudah sampaikan visi misi gereja GBI Pondok Daud 200 gereja. Saya sudah sampaikan kepada anak-anak saya yang 4 sudah besar, 2 masih kecil. Untuk meneruskan visi misi yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan kepada kami, membangun 200 gereja. Kalaupun memakan waktu seandainya belum kiamat 100 tahun baru tercapai 200 gereja. Yang terpenting tugas kami menabur aja, dan tugas dari Bapa di sorga memberkati aja. Simpel kan? Tapi butuh pengorbanan yang besar. Berulang ada sekitar, mereka merencanakan kami ada sekitar 5 tahun untuk membusuk di penjara Polda Papua Jayapura. Anak-anak rohani yang saya layani plus gereja organisasi saya yang lama,
ketua daerah dipimpin dengan sekretaris daerah, bendahara daerah, bendahara wilayah, cuma karena kami dapat bantuan dan mereka mau mencicipi juga. Itu untuk bantuan gereja, bukan dibagi-bagi. Tapi mereka mau dibagi-bagi. Ya, awal mulanya begitu. Dan yang kedua, faktor iri hati. Pendeta Fani baru jadi gembala, sudah dapat bantuan dari wakil gubernur. Ya, seperti itu peristiwanya. Awal mulanya, pertama mereka mau dibagi-bagi, kedua iri hati. Jadi kalau ada di antara kita yang iri hati, saya sarankan berhenti total, karena berkat seperti itu tidak akan turun. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, apatah lagi dia tersumbat. Ya, kita baca ya pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Jadi coba ya kita kali 3, karena ini tiga tingkat. Jadi kalau panjangnya 300, jadi 900 hasta. Kalau lebarnya 50 hasta, jadinya 150. Tingginya 30 hasta. Sedangkan panjang 300 hasta, 157 meter. Besar tidak? Besar banget, Rek. Saudara, inilah jadi pengikut Kristus. Kami waktu jadi pengerja sebelum jadi gembala, masuk dulu, belum langsung pegang jemaat. Dulu belum ada penyedot WC, mobil penyedot WC, tangan kanan dan tangan kiri saya ini jadi penyedot WC pakai ember. Buka sepitengnya, dicuci 5-6 kali, masih bau kotoran manusia tangan saya. Apatah lagi ada hamba Tuhan yang disuruh makan kotoran manusia, jadi tidak gampang jadi hamba Tuhan. Bahkan di Palu kalau tidak salah, ibu pendeta sementara khotbah ditembak, meninggal kalau tidak salah. Saya sudah lupa tapi saya masih ingat-ingat. Ya, tahun berapa? 10 tahun, 11 tahun yang lalu. Pokoknya di atas 10 tahun yang lalu. Pasal yang ke-8. Air bah surut. Ayat yang pertama, pasal 8. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia di dalam bata itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Jadi kemanakan saya di Nabire jadi kaya karena pakan ternak babi, harus banyak berterima kasih kepada Tuhan Yesus, juga kepada Nuh, karena Nuh yang menyelamatkan babi. Ya, ada yang bikin kurban kambing pada hari rayanya, berterima kasih kepada Nuh, karena Nuh yang menyelamatkan kambing, domba, pokoknya semua binatang. Ya, di Sulawesi Utara ada makan sepuasnya, ada paniki, mereka juga jadi kaya raya. Rumah makan Heng Min yang baru terbakar itu kaya raya karena makan sepuasnya. Di seluruh Indonesia salah satu yang terkenal ya rumah makan ini, restoran Heng Min. Ya, ayat yang kedua, ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dan dari langit, dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Ayat 3, demikianlah berkurang air itu sesudah 100
hari. Wow, ini untuk berkurang saja dibutuhkan 150 hari. Bukan sedikit. Karena memang ini air bah, bukan banjir yang seperti di Jayapura. Walaupun pernah banjir 2-3 hari sudah surut. Di hari itu memang belum terlalu surut, tapi hari kedua ketiga sudah surut sekali. Ini 150 hari belum surut. Ayat yang keempat, dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bata itu pada pegunungan Ararat, ya di Turki modern ya, sekarang di Turki, pegunungan Ararat. Ayat 5, sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah. Jadi tadi kalau tidak salah di bulan pertama Nusa mulai buka batra ini sebulan ke-10. Jadi memang hampir 1 tahun ya. Jadi kenapa kita pencatat dengan jelas? Karena supaya kita tahu bahwa perjuangan dari Nuh layak dikatakan hero, superhero, pahlawan dunia, superhero, bukan cuma hero, pahlawan, superhero, pahlawan dunia. Sampai bulan yang ke-10 ayat 5, makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu, Oktober tanggal 1, tampaklah puncak-puncak gunung. Baru gunung-gunung yang kelihatan, jadi belum resmi, belum 100% surut. Ayat 6, sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada batra itu. Lalu ia melepaskan seekor burung, ayat 7, burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Ayat 8, kemudian dilepaskan seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Ayat 9, tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam batra itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengelurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam batra. Saudara bisa bayangkan bulan 1 dan bulan ke-10 tanggal 1 masih burung merpati yang diutus dikirim, dia belum bisa mendarat karena tidak ada tumpuan air, semua pasti dia mati. Ya, dia balik pulang di batra. Dan ayat yang berikut, ayat yang ke-10, ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari batra. Ayat 11, menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya selai daun zaitun yang segar. Memang minyak zaitun ini yang saya khotbah kemarin, minyak narwastu yang murni. Ternyata memang burung merpati ini dia bawa selai daun zaitun. Jadi memang pohon zaitun ini sangatlah luar biasa, yang segar. Dari situlah diketahui bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Ini Nusa Fugado, segera di atas batra ini hampir setahun ya, di atas batra hampir setahun. Karena Nuh membangun batra sampai 100 tahun. Ayat 12, selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu
tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Ayat 13. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bata itu dan melihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Jadi lama sekali ditunggu. Ya. Ayat 14. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27, ya berarti Februari, tanggal 27, bumi telah kering. Jadi 27 Februari baru bumi kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bata itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu, dan istri anak-anakmu. Jadi hampir setahun ya, kalau kita pelajari, ya cukup lama dia surut. Cukup lama. Karena memang Tuhan marah betul karena kejahatan manusia membuahkan dosa. Jadi saya pelajari, orang yang mau mencuri, yang pernah mencuri di gereja, dia mau ulangi lagi. Waduh, ini parah betul. Dia sudah ambil barang-barang yang bernilai cukup tinggi, uangnya besar bagi kami, dan dia keenakan. Ternyata dosa mencuri itu salah satu dosa yang mengikat. Jadi kalau ada di antara kita yang mencuri, usahakan stop, minta pertolongan Tuhan. Karena Tuhan akan bertindak. Kejahatan manusia pasti Tuhan bertindak. Kejahatan apapun itu. Dan saya berdoa supaya pencuri itu sadar dan bertobat. Jadi kami harus tambah pengamanan di gereja, yang selama ini gereja kami rasa aman, tapi di air Saman ini memang kejahatan meningkat, termasuk kejahatan mencuri di gereja. Wow, di tanah Papua, gereja dan di kakak saya di depan juga terjadi pencurian akhir-akhir ini. Jadi kami kakak beradik jadi gembala, kakak saya di GPDI, saya di GBI. Ya, cuma jarak 30 meter kurang lebih. Jadi gerejanya dekat. Jadi baku tahu. Dalam bulan kedua pada hari yang kedua, 27 bulan itu bumi telah kering. Ayat 15. Lalu berfirman Allah kepada Nuh, keluarlah dari bata itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, ya ini, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, berjumlah 4 perempuan, 4 laki-laki, suami istri, 3 orang anak, Sem, Ham, Yafet, dan plus menantu-menantu. Ini mission impossible, misi yang tidak mungkin. Tapi itulah ketaatan daripada Nuh. Kalau mau jadi pahlawan, diangkat Tuhan, karirmu naik, pekerjaanmu berhasil, belajar taat. Tuhan suruh kalau ke gereja jangan terlambat. Tuhan suruh rajin beribadah, jangan bosan-bosan. Saudara, dulu saya tahun 2000, om saya di Bekasi, pendeta Leksi Wolei, suruh saya, Fani kalau habis makan, jangan duduk lama nanti perutmu buncit. Saya nggak peduli, saya nggak dengar. Dan sekarang ini, itu tahun 2000 waktu saya di Bekasi, saya kerja di PT Arnolds Bekasi, nyam-nyam, tim-tam, ya, itulah produk dari Arnolds, pemiliknya perusahaan Australia. Dan saya tinggal di Pastori, om saya nasihati, Fani, kalau habis makan, jangan duduk lama, bergerak.
supaya perut jangan buncit. Saya enggak mau dengar. Nanti di sekarang, ternyata kalau saya makan duduk lama nggak bergerak, apalagi langsung tidur, perut jadi buncit, jelek. Berat kalau saya jadi pengkhotbah. Saya bawa perut yang buncit, jadi saya harus berolahraga di hari-hari ini, jalan sehat, saya pakai jaket untuk cepat keringat keluar. Kadang-kala kita seperti itu. Apa yang pendeta Fani khotbah, nggak peduli. Nanti 1 tahun kemudian, oh iya ya, kalau saya tidak cepat-cepat bertobat, saya sudah mati dan masuk di api neraka. Kadang-kala manusia, nanti Tuhan sudah hajar. Wahyu berkata, barang siapa aku kasih, ia tegur. Tuhan tegur dulu. Level berikut, Tuhan hajar. Kalau pamalawang, kepala batu, kepala angin, ya itu bahasa dunia ya. Tapi Tuhan selalu berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar firman Tuhan. Ya, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, ayat 17, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi di Jawa itu banyak orang yang suka pelihara burung. Makanya ada lomba kontestan burung siapa yang paling indah. Waktu saya di Jawa, orang senang sekali pelihara burung. Ada lomba-lomba. Bahkan ada burung walet. Waktu saya di Jawa Timur, di Jember sempat 2002 itu lagi terkenal burung walet. Dia punya air liurnya ya. Bahasa Jerman bilang ewe. Air liurnya sangat mahal. Ya, saya belum pernah ngobrol langsung dengan pengusaha burung walet. Tetapi banyak yang kaya raya karena burung walet. Jadi berterima kasihlah kepada Tuhan Yesus. Dia menciptakan dunia ini hanya 6 hari. Sudah sehebat ini. Jadi rugi kalau tidak cari Tuhan. Rugi kalau cuma cari manusia. Manusia mau tolong kita terbatas. Bahkan kalau sudah 10 kali dia tolong kita, dia tolong tapi ngomel-ngomel. Saya sudah bantu, datang terus. Kapan dia mau mandiri? Saya sudah bantu. Dia kasih uangnya, orangnya pergi. Di rumah dia ngomel-ngomel. Istrinya ngomel ke suami. Tuh, bilang di keluargamu itu, kerja. Jangan datang-datang terus di saya. Stop sudah, kasih bantuan di dia. Kasih uang di dia. Suruh dia bekerja, dia masih muda. Ngomel-ngomel. Tapi kalau Tuhan dia kasih bantuan, nggak pernah ngomel. Bahkan ketika di Bukit Golgota, Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kalau engkau ada dalam pergumulan, datang kepada Yesus Kristus. Ayat yang ke-18, ya, ayat 17 dulu. Supaya semua itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Tuhan suruh cepat kasih menikah mereka. Kalau di Sulawesi Utara, cepat cari lagarnya, cari pejantannya, kawinkan dengan betina babi supaya dia beranak. Betina babi itu kalau dia beranak di atas 10, peternak babi di Sulawesi Utara, oh luar biasa. Di Jayapura peternak babi paling top. Orang-orang Toraja banyak yang jadi polisi karena berkat dari peternak babi. Orang-orang Toraja di Jayapura, di Papua banyak yang berhasil
mereka peternak babi. Banyak yang jadi polisi, tentara karena hasil dari peternakan babi. Jadi orang-orang Toraja yang subscribe, pemirsa kami, banyak-banyak berterima kasih kepada Tuhan. Dan saya percaya yang ada di tanah Toraja, orang Toraja, saya lihat ternyata lebih hebat pelihara babi daripada orang Manado. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan tidak selamatkan melalui Nuh, tidak ada yang namanya sate rage. Wow. Saya kalau pulang kampung tetap harus cari yang namanya sate rage, makanan terenak di muka bumi. Iya, yang pernah makan sate rage pasti dia tahu. Orang-orang di Bali terkenal dengan peternakan babi. Orang-orang Chinese pemakan babi yang hebat juga. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Di Bali mereka punya kuliner, karena di sana jadi boleh bilang apa ya, kearifan lokal. Karena bule-bule yang seiman, yang Kristen, kalau ke Bali pasti mereka cari makan babi gulingnya Bali. Terkenal babi gulingnya Bali. Jadi yang Bali-Bali berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah pencipta alam semesta. Saudara, luar biasa. Peternak ayam. Oh, kalau di Jawa ini, di tetangga saya ada usaha ayam. Mereka jadi kaya raya. Mereka berkeluarga. Mereka bangun pesantren besar di Abepura, Jalan Abepura, Koya Barat. Mereka bangun pengajian anak-anak di Entrop. Saya kenal pengusaha ayam yang ada di tetangga saya. Mereka jadi kaya raya. Mereka bangun pesantren, ya mereka beragama Muslim jadi. Mereka bangun pesantren, mereka bangun pesantren modern, masjid, tanah, karena hasil dari bisnis ayam potongnya. Luar biasa ciptaan Tuhan. Dari sinilah manusia harus banyak berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Pencuri yang mau masuk, anjing saya ini, dia menggonggong. Dia tahu gerak-gerik pencuri kalau lewat di depan gereja, dia sudah kenal, dia sering gonggong. Anjing saya ini pintar, dan saya berdoa, Tuhan tambahkan kepintaran, karena anjing ini lebih jago dari satpam. Satpam ketemu dengan pencuri, dia tidak tahu pencuri kah kawan. Satpam pikir yang dia berhadapan kawan. Oh, sama-sama laki-laki. Ternyata pencuri. Tapi anjing yang Tuhan ciptakan bahkan melacak bom-bom ketika gempa bumi terjadi, orang tertimbun di bangunan-bangunan besar. Ada anjing-anjing pelacak. Polri suka memelihara anjing pelacak, karena yang bisa mencium pertama bukan manusia, di mana ada mayat yang tertimbun gempa. Inilah hal-hal seperti ini yang perlu kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Rumah-rumah makan B2 atau rumah makan babi di Jayapura ini, Bunaken, harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Rumah makan soto Makassar, namanya soto Makassar. Di Makassar terkenal dengan soto Makassar dari sapi. Sate Madura, sate Madura terkenal di Jayapura dari orang-orang Madura. Ya, saya sudah sampai di Jember, Sumber Jambi, banyak orang-orang Madura yang jago memasak sate. Jadi di sini terkenal sate Madura. Iya, seperti itu. Jadi karena ciptaan Tuhan ini, Tuhan tidak mau punah. Tuhan suruh berkembang biak, cepat kasih baku kawin,
jantan dan betina. Tuhan suruh kepada Abraham, berkembang biaklah dan penuhi bumi. Jadi maaf, waktu pemerintah di zamannya presiden siapa suruh kami nggak mau 2, kami mau Tuhan 4 orang anak, tapi Tuhan kasih bonus 2 lagi, jadi 6 orang anak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami dapat 6 orang anak. Tuhan Yesus sangat baik. Tidak ada alasan untuk mempersalahkan Tuhan. Tidak ada alasan. Kalau engkau mempersalahkan Tuhan, engkau sangat berdosa. Ikan-ikan bakar yang ada di Jembatan Merah yang Atta Halilintar ada datang baru-baru. Anak mantu dari siapa ya? Anang ya. Atta Halilintar ketika datang di pertandingan futsal, dia jalan makan bapeda di Jembatan Merah. Atta Halilintar, YouTuber kelas atas, YouTuber pertama Atta Halilintar. Dia melihat restoran, banyak restoran kaya raya, The Sultan apa semua. Saya The Marlin itu berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Bahkan ikan-ikan tuna dibawa ke Jepang. Kenapa ikan di pasar banyak kali mahal? Pasar Ramadi walaupun banyak, pusat ikan sentral, karena ikan tuna di Jepang mahal sekali. Jepang itu paling senang ikan tuna, ikan nomor 1 kalau tidak salah di Jepang. Kontainer kirim ke Jepang bro, ikan tuna. Ragu, Tuhan pelihara. Lagu Pantai Costa dulu. Ya, saya bukan penyanyi, jadi saya tidak bisa teruskan. Kalau ibu gembala boleh, istri saya. Segala binatang liar, ayat 19. Segala binatang melata dan segala burung, semua Tuhan pelihara. Semua yang bergerak di bumi, masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari batra itu. Tuhan suruh cepat-cepat berkembang biak, kawin antara jantan dan betina. Ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan. Jadi kalau mendirikan gereja, kalau sekarang mendirikan gereja adalah calon-calon kesayangannya Tuhan. Visi gereja kami menjadikan keluarga gembala dan jemaat kesayangannya Tuhan. Satu-satunya negara yang menjadi kesayangan Tuhan dari 200 lebih negara atau berapa, itu cuma Israel. Jadi tidak heran Liga Arab sudah keroyok mereka, baru merdeka tahun 1967, baru berapa tahun, masih seumuran jagung, nggak menang-menang, kalah semua. Bahkan daerah mereka bisa rebut lebih besar. Sebelum berperang mereka punya daerah kecil, tetapi mereka mengalahkan Liga Arab ini karena mereka adalah kesayangannya Allah. Kita harus banyak belajar, sehingga barang siapa mengutuk Israel, dia terkutuk. Barang siapa memberkati Israel, dia diberkati. Bahkan kita lihat di YouTube, ustadz-ustadz sampai berkata Israel tidak mungkin kalah, karena mereka adalah kesayangannya Allah. Itu fakta memang, karena sudah dites tahun 1967, ada 13 negara kalau tidak salah mengepung Israel yang negara kecil, baru merdeka 1948, tahun 19 cuma beda 3 tahun dengan Indonesia. Indonesia 1945. Iya, kita lanjut ayat yang ke-20, tinggal beberapa ayat ini. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan. Jadi mari kita dirikan gereja. Saudara kita Muslim, mereka kalau mendirikan masjid
berlomba-lomba, saya tanggung pintu, saya tanggung jendela. Mereka berlomba-lomba karena membangun masjid bagi mereka membangun di sorga, membangun rumah di sorga. Jadi kita yang Kristen, kita sudah tahu kebenaran bahwa Daud membangun mezbah, membangun tempat, dan disinilah ya ayat-ayat yang luar biasa. Kenapa sangat diberkati Tuhan, dipilih Tuhan menjadi pahlawan dunia. Lalu mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala binatang yang tidak haram diambilnya beberapa ekor, dan ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ya, memang di perjanjian lama binatang haram ada, perjanjian baru digenapi, disempurnakan. Tapi khotbah saya tidak ke situ, saya tidak bahas atau tidak sampaikan ke situ. Ya, ketika lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ini boleh dibilang hampir sempurna. Makanya ketika mabuk, minum dari hasil pertanian pertama, ketika anaknya Ham menceritakan aurat dari papanya, dia langsung terkutuk. Karena dia menceritakan aurat dari papanya. Kalau Yafet, dia lihat, dia jalan mundur, dia nggak mau berani, dia menghormati papanya, dia jalan mundur, kawan. Beda dengan Ham. Ya, ayat yang ke-21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Jadi orang Kristen yang tidak tahu berkorban, jangan mimpi diberkati Tuhan. Sekali lagi, orang Kristen yang tidak tahu berkorban, jangan berpikir, berharap banyak kalau dia diberkati dengan luar biasa. Segenap tenaganya, kekuatannya, nyawanya digigit oleh binatang buas, hampir mati waktu ada di dalam batra. Dia kasih makan, dia kasih minum. Kasih melambangkan kasih Tuhan Yesus. Walaupun manusia memberontak, manusia yang menyalibkan dia, orang Yahudi yang menyalibkan dia, Yesus hanya berkata, Bapa ampunilah mereka. Bapa ampunilah yang mencuri gereja ini Tuhan. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena gereja ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bensin yang mereka curi, minyak tanah, ampunilah mereka Tuhan. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah gereja. Ini adalah tempat rumah Tuhan. Hasil dari minyak tanah kami pakai untuk pembangunan gereja. Kami tidak pakai untuk memperkaya diri. Dan 100% hasil ini kami pakai untuk pelayanan. Daripada kami jalan amplop, daripada kami jalan proposal, kami tidak mau jadi pendeta proposal. Kami berjuang, berusaha dengan sekuat tenaga kami. Belajar seperti semua tenaganya habis. Bahasa Jerman bilang lungsiang, tenaganya hampir habis, hampir mati kelelahan. Nyaris mati kelelahan Dan kita lihat ayat yang selanjutnya. Ketika Tuhan, kalau kita pelit dengan Tuhan, orang pelit, orang kikir masuk neraka. Tuhan benci sekali dengan orang kikir. Perhitungan dengan Tuhan, perhitungan dengan pembangunan gereja, perhitungan dengan persembahan, perhitungan dengan perpuluhan. Perpuluhan adalah cinta kasih kita dengan Tuhan. Saudara, kalau orang memberikan hadiah, lomba-lomba apapun, apalagi pemilihan kepala daerah, Paulus Waterpau, ketika ada lomba di Jembatan Merah, ada yang dapat kulkas, terima kasih Pak Paulus Waterpau. Dapat door prize kulkas baru, masih dari toko, belum pernah dipakai, baru.
apalagi Tuhan. Tuhan mencium, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, Tuhan cium orang Kristen pelitkah pembaik, pelitkah tahu berkorban. Tuhan cium di gereja kita masing-masing. Pendetamu tidak mampu mencium. Pendeta pikir, oh penatua ini layak diangkat. Akan ada orang Kristen ketika dia memberi 100.000, Pak Pendeta baca ya, 100.000 dari keluarga Tambun Mangare. 100.000 dia suruh baca. Kalau boleh Pak Pendeta 3 kali baca ya. 100.000 zaman sekarang baru dibaca 3 kali lagi. Nggak cocok. Ya, artinya bukan besar nominalnya, tapi kasih dengan tulus hati. Firman Tuhan bilang tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Kasih dengan tulus maksudnya, kasih dengan ikhlas. Bukan 100.000 tidak berharga, berharga sekali. Kalau di Jayapura 1 sak semen. Ya, ini ayat yang terakhir. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Wow, Tuhan langsung buat perjanjian, aku tak akan mengutuk lagi bumi ini cuma gara-gara persembahan bakaran ini. Ketika Salomo mempersembahkan 1.000 berapa, Tuhan langsung mendengar doa Salomo. Tuhan minta apa yang kau minta? Saya cuma minta hikmat. Ya, ini ada kemiripan antara Salomo waktu dia baru menjadi raja. Ini ada kemiripan. Dan aku tak akan membinasakan segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Berfirman Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Jadi dari orang-orang masih kecil, kalau dia jahat, Tuhan juga melihat. Jadi Tuhan maha menilai karena dia hakim yang sempurna. Dia juri yang sempurna. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi, ya. Karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Jadi jangan anggap enteng dengan persembahan. Jangan pandang enteng dengan korban. Jangan ya. Tapi perhatikan, jangan sampai kami masih ada persembahan 1.000 baru robek. Wow. Persembahan 1.000 baru robek. Motor kalau petugas parkir tidak ada lagi 1.000, 2.000 bro. Mobil 5.000. Jadi persembahan kami dapat baru-baru ini 1.000 dan robek. Ya, inilah yang mungkin di gereja kita ada. Jadi usahakan yang barulah. Walaupun 1.000 kasih yang baru. Jangan sudah kusut, sudah mau sobek, atau tinggal pakai lakban, baru 1.000 lagi. Waduh, saudara bisa bayangkan. Bisa-bisa kalau di hari penghakiman cuma terhalang tidak masuk surga, bisa. Tapi Tuhan itu maha kasih ya. Semoga kita tidak terhambat masuk surga karena persembahan 1.000 dan robek ya. Semoga tidak ya. Ya, ampunilah mereka Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 1.000 robek dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi ya, kami sudah sampaikan supaya tidak terulang. Ayat yang terakhir, selama bumi masih ada,
takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Inilah rahasia sorga yang Tuhan sampaikan kepada saya, menabur aja. Tuhan tidak kasih muluk-muluk atau kasih bilang, no, nanti kamu dapat 1 miliar, 10 triliun, no, enggak. Tapi nu taat saja, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Wow, luar biasa kau nu. Kalau saya Tuhan percayakan masuk surga, salah satu yang saya mau cari di surga, mau ketemu dengan Nabi Nuh, istrinya, anak-anaknya, 3 anak mantunya. Ya, ayat yang terakhir, selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur. Jadi jangan, Pak Pendeta, masa menabur terus, basumbang terus. Ya, ini maksud dari ayat ini. Kalau mau diberkati, kalau nggak mau, sorry ya, Pendeta Fani nggak maksa loh. Ya. Dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi selama bumi masih ada, selama belum kiamat, menaburlah di pelayanan. Menabur. Kalau engkau mau diberkati seperti berkat Nuh, saya yakin Nuh diberkati dengan luar biasa. Saya percaya. Tetapi puji Tuhan, Nuh tidak mata duitan. Nuh kalau mata duitan, Tuhan baru gaji saya berapa ya? Itu berarti Nuh mata duitan. Tetapi Alkitab mencatat Nuh sangat luar biasa. Saudara, menabur aja. Walaupun keuanganmu tidak kuat seperti orang lain. Engkau bukan miliarder, triliuner, tetapi menabur aja. Kami belajar menabur. Anak-anak kami korban. Pendidikan mereka tidak sebaik. Dan banyak pendeta-pendeta yang masuk ke Alam Kudus. Banyak pendeta-pendeta anaknya masuk ke Alam Kudus, salah satu sekolah termahal di Alam Kudus. Salah satu. Mahalnya minta ampun. Tapi kami percaya apa yang kami tabur di sorga, itu kami akan tuai, anak-anaknya akan menuai berkat yang melimpah. Bapa, berkati pemirsa kami secara khusus. Mereka sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati tetangga-tetangga, berkati yang mencuri di gereja, supaya dia boleh bertobat. Dia tidak mencuri lagi di gereja ini, Tuhan. Tuhan, karena pelayanan di tempat ini dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tolong, bahkan pergumulan dari pemirsa kami channel YouTube Fani Christine, Engkau memberkati secara khusus. Bahkan doa kami menjadi kesayangannya Allah. Sebagaimana visi misi kami cuma satu, menjadikan keluarga gembala dan seluruh jemaat dan seluruh channel YouTube ini menjadi kesayangannya Allah. Buka tingkap-tingkap langit yang setia mengembalikan milik Tuhan. Buka semua berkat-berkat rohani. Karena persepuluhan sesungguhnya bukan hanya berkat uang, tetapi tingkap-tingkap rohani. Sekali lagi, tingkap-tingkap rohani. Haleluya. Amin.